Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goes dan salam sehat buat semuanya. Bertemu kembali di sini bersama kami dalam acara Bincang Baik. Kali ini Bincang Baik sudah masuki season kedua, di mana dalam season kedua ini seperti pembicaraan saya dengan salah satu foundernya Bolangkom di season pertama. Di season kedua ini saya akan mencoba menginterview Ketua Bolangkom. Ya, seperti kita tahu, Ketua Bolangkom itu seorang wanita. Tidak biasanya seorang wanita mengetuai suatu komunitas. Jarang sekali seorang wanita mengetuai suatu komunitas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyapa salah tamu kita hari ini. Assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bun? Alhamdulillah baik. Baik ya, walaupun Sedikit batuk lah. sedikit batuk-batuk ya. Oke, Bun, saya mau tanya dari awal ya. Jadi awal mulanya yang tahu sepeda tuh mulai kapan? Di tahun 2012 waktu itu kan diperkenalkan salah satu anggota Bolangkom. Iya. Waktu itu masih belum bisa bersepeda. Oh, itu belum ya, bisa sepeda ya? Kita diajak masuk grup PA dulu waktu itu sebagai penggembira tahun 2012. Akhirnya katanya ikut aja dulu kita di grup. Padahal saat itu belum bisa sepeda ya, dan belum. juga belum punya sepeda. Akhirnya di Oktober 2013 kita kan waktu itu ada pas pertemuan, kita didaulat atau dipercaya, ditunjuk waktu itu oleh Abi Parit sebagai ditunjuk dan dipercaya sebagai Ketua Bolangkom. Oh, jadi langsung ditunjuk saat itu jadi Ketua Bolangkom. Satu tahun kemudian dari tahun 2012 kemudian 2013 ditunjuk. Tapi sudah ikut goes waktu itu? Belum. Oh, belum. Justru belum ikut goes. Sudah langsung ditunjuk jadi ketua. Akhirnya di situ kan mau secara otomatis kita harus belajar. Iya. Belajar bersepeda. Jadi itu tantangan juga ya. Jadi mulai Oktober 2013 mulai belajar bersepeda lah sama. Nah, sepeda apa yang pertama kali dipunyain? Waktu itu sepeda mini. Sepeda mini. Itu punya sendiri atau gimana? Waktu itu punya anak. Oh, punya anak. Justru belum punya sepeda sama sekali. Sepeda mini tapi sudah ikut goes off-road. Iya. Gimana pengalamannya? Luar biasa waktu itu. Karena kan kita masih awal-awal. Iya, benar. Sama sekali. Goes paling beberapa kali lah waktu itu masih ikut. Akhirnya kalau ada off-road kan otomatis jembatan, banyak jembatan dan jalannya agak berbatu-batu lah. Waktu itu kita sering turun, setiap kali ada jembatan turun. Pokoknya karena belum terbiasa kali kan belum berani. Jadi setiap ada tanjakan atau jembatan itu turun. Jadi beda dituntun. Tuntun baik. Tuntun baik. Tapi itu mungkin awalnya, tapi terus karena sering bertemu dengan jembatan, akhirnya sekarang udah terbiasa ya. Pengalaman yang berkesan apa yang dialami setelah akhirnya sudah bisa bersepeda ikut off-road yang dikenang nih, kira-kira wah saya waktu itu pengalaman yang tak terlupakan itu ya, kok bisa sampai banyak ya. Salah satunya mungkin yang bisa yang diingat ya. Kita kan sering jatuh bangun, sudah sering. Iya, gitu. Jadi jatuh bangun, bukan jatuh tidur ya. Iya, jatuh bangun. Jadi ini tapi nggak jerah lah. Akhirnya sudah berapa kali kalau dihitung-hitung sih? Udah banyak. Tapi biasanya kan apalagi wanita ya, kalau ikut sepeda apalagi di medannya off-road yang ekstrim, jatuh itu pasti kebanyakan ya udah nggak usah sepeda lagi ya kan. Karena udah jerah ya kan. Tapi ini tetap lanjut. Karena mungkin sudah terbiasa dan mencintai sepeda. Nah, jadi cocok. Ini jadi buat rekan-rekan goeser yang baru mulai sepeda, apalagi itu yang wanita, jangan takut. Ya kan? Karena di situ seninya, ya kan? Bersepeda memang banyak macam-macam jenis sepeda dan banyak juga trek-trek tertentu, tapi yang off-road ini punya tantangan tersendiri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Kia ini, walaupun bangun jatuh, itu tidak membuat beliau ini jerah, tapi tetap terus. Oke, kembali lagi bersama kami di sini dalam acara Bincang Baik. Kali ini sudah masuki sesi yang kedua.
kita lanjut lagi sedikit bertanya-tanya kepada Bunda Kia, pengalaman-pengalaman, dan kali ini saya akan menanyakan alasan kenapa dia mau ditunjuk jadi ketua Bolangkom. Seperti yang kita tahu, seorang wanita ditunjuk sebagai ketua Bolangkom tentu punya alasan tersendiri. Oke, Bun, gimana alasannya kok saat itu belum punya pengalaman dalam dunia persepedaan, tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua, kok bersedia? Nah, seperti apa tuh ceritanya? Terus terang waktu itu kaget. Oh gitu ya, kaget ya? Kaget, karena kan semua mayoritas anggotanya laki-laki semua. Iya, benar. Dan juga ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Iya. Dan waktu itu masih belum bisa bersepeda, jadi tantangannya tuh bagaimana caranya berusaha untuk bisa bersepeda dan mahir itu bersepeda. Pertama dulu ya, bisa bersepeda dengan mahir, karena untuk mengimbangi anggotanya yang sudah mahir bersepeda. Ya, mereka kan sudah senior semua waktu itu, dan juga memang medan Bolangkom kan otomatis dibilang orang sebagai medan off-road. Iya, identik dengan off-road. Pokoknya goesnya itu selalu ke medan-medan yang off-road. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga sering melewati atau menjajal trek-trek yang on-road. Jadi itu alasannya kenapa bersedia ditunjuk sebagai ketua, karena ini merupakan satu tantangan sendiri. Ya kan, sebagai seorang wanita diberi tantangan, kenapa enggak? Ya kan. Akhirnya, tapi dalam perjalanan ditunjuk nih jadi ketua, ya kan, tentu kan ada beberapa pengalaman atau suka dukanya selama memimpin yang mayoritas anggotanya ini atau membernya ini kebanyakan rata-rata semuanya laki-laki. Jadi gimana nih dan menyikapinya, Bu? Ya, sebenarnya setiap apapun pasti ada suka dan dukanya. Ya, benar. Jadi sukanya itu karena kita lebih banyak silaturahmi, kan visi dan misi Bolangkom itu kan silaturahmi dalam kebersamaan. Jadi kita lebih banyak silaturahmi, lebih banyak teman, dan juga untuk otomatis untuk diri sendiri lah. Bagaimana memanage latihan, memanage anggota yang hampir semua anggotanya itu laki-laki. Ya. Jadi ibaratnya tuh tantangan itu ya kita hadapi, kita jalanin, kita jangan pesimis dulu. Yang utama tuh tetap optimis. Ya, dan alhamdulillah selama perjalanan kurang waktu hampir mulai dari 2013 ya. Ya, 8 tahun. Hampir 8 tahun itu ya sampai sekarang pun sudah berjalan aman-aman saja ya, walaupun tetap ada rintangan, halangan, karena wajar ya dalam suatu komunitas itu, apalagi kita terdiri dari beberapa karakter orang yang berbeda, wajar kita mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda, tapi semuanya itu bisa kita tangani bersama dengan musyawarah gitu ya, Bun ya. Oke, Bun, ini kan sudah cukup lama ya ikut dalam komunitas. Pencapaian atau goes kemana saja yang sudah dilalui, sudah dijalani. Mungkin Bolangkom kan ada mengadakan event juga. Nah, jadi sejauh mana pencapaian yang sudah didapat baik Bunda sendiri sebagai pribadi maupun Bunda sebagai ketua dari komunitas? Waktu itu kan di 2013 dipilih sebagai ketua, dan di bulan Oktober. Jadi di bulan November 2013, tepatnya tanggal 24 November 2013, kita langsung mengadakan goes ke Bajuin. Jadi kita diagendakan setiap bulan itu ada goes keluar kota. Oh iya, jadi tidak hanya di dalam kota, karena mungkin dalam kota treknya mungkin terbatas ya, tidak ada juga yang kita mencoba untuk nuansa yang berbeda. Jadi kita goesnya itu tiap bulan minimal 1 kali itu harus keluar kota. Pasti dulu setiap bulan pasti keluar kota. Awalnya ke Bajuin, terus ke Pagat Barabai, Pelehari, Tanggisung, dan juga waktu ke tur Jogja kita di 2014. Oh, sampai tuh Jogja yang itu sudah keluar provinsi ya, keluar pulau. Di bulan Agustus kita pernah touring ke Palangka, dari Banjarmasin Palangka, dan ada beberapa event yang sudah kita laksanakan berkat kerjasama dan bantuan dari semua support dari teman-teman. Yang pertama itu
kita dulu juga sering diajak ini dari beberapa komunitas kan untuk mencarikan rute untuk kerjasama. Oh iya, jadi mungkin beberapa komunitas itu ngontak kita karena mungkin kita dianggap mengetahui suatu medan di Banjarmasin ini. Jadi kita membantu mereka untuk event goes, acara goes mereka. Ya. Dan juga kita kan touring off-road yang sudah kita laksanakan, touring off-road part 1 itu di bulan Desember 2016. Touring yang 100 kilo ya? Iya, 2016. Terus di 2018 itu part 2 dan di 2020 part 3. Touring off-road part 3. Oh, jadi cukup banyak juga ya event dan acara-acara goes yang resmi maupun tidak resmi yang sudah diikuti. Ya. Kami ingin tahu kesan dan kesannya selama kurun waktu ini buat tidak hanya buat tentu secara internal bagi komunitas yang Bolangkam sendiri dan juga untuk komunitas yang goeser-goeser di luar Bolangkam yang ada di Kalimantan Selatan ini pada umumnya. Punya nggak kesan-kesan dan apa nih yang harus disampaikan ke mereka-mereka, apalagi buat goeser-goeser pemula ya yang baru-baru ingin terjun ke dunia persepedaan. Ya, pada intinya kita jangan ragu lah, karena setiap kita bacakan literasi bahwa pada saat kita olahraga itu tubuh kita ini otomatis mengeluarkan hormon endorfin, itu semacam analgesik yang bersifat pengurang persepsi rasa sakit dan kayak penenang lah. Wah, jadi mantap juga ini. Otomatis kita kan kalau goes itu jadi happy. Iya, benar. Jadi happy, jadi mengurangi stres lah. Jadi itu hormon endorfin itu setiap kita olahraga apapun itu, khususnya kan kalau kita karena kita goes, jadi mengeluarkan hormon yang endorfin yang dihasilkan oleh tubuh secara alami. Dan hormon itu kan oleh sistem saraf manusia lah dihasilkan. Jadi pas saat olahraga, bersepeda, jadi kita merasa happy lah. Jadi intinya tetap positive thinking dulu, ya kan? Jadi dengan positive thinking akhirnya kita enjoy. Kadang orang bersepeda itu tidak enjoy, itu yang membuat mereka jadi beban. Jadi nikmati saja prosesnya ya kan. Kalau orang Banjar uyuh tapi rame. Nah, itu dia. Iya, jadi ini pesan dari kata-kata dari orang Banjar ya. Uyuh tapi rame. Jadi mungkin kalau buat goeser yang nonton acara ini yang di luar Kalimantan Selatan yang tidak tahu artinya uyuh tapi rame itu apa artinya? Capek. Capek tapi rame. Nah, jadi walaupun kita capek, kalau rame capeknya itu nggak terasa. Iya. Jadi makanya kita gabung komunitas jadi. Iya. Baik, demikian bincang-bincang saya dengan Bunda Kia. Kami berharap dari perbincangan ini bisa diambil yang baiknya, dan kami berharap dari perbincangan ini bisa membawa dampak positif bagi rekan-rekan semua yang menonton acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bun atas waktunya. Semoga kita terus semangat, tetap goes, karena dengan goes kita happy, otomatis menambah imun tubuh kita. Oke. Sedikit dari pesan saya, jadi ini satu motivasi ya buat saya pribadi maupun buat rekan-rekan. Tua itu pasti, sehat itu pilihan. Jadi tetaplah berolahraga apapun olahragamu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.